Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya Best Trade and Investment. Oke teman-teman, semalam sudah rilis hasil FOMC Meet ya teman-teman. FOMC Meeting, the Fed Rate akhirnya naik. Nah, marketnya akan seperti apa ya teman-teman? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mesri, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Ya, oke teman-teman. Semalam adalah FOMC Meet yang mana hasilnya itu adalah kenaikan suku bunga The Fed ya. Kenaikan suku bunga The Fed. Oke, saya carikan ininya dulu, beritanya dulu ya. Suku bunga The Fed seperti ini. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu atau istilahnya ini akhir spekulasi dari para pelaku market, yaitu naiknya suku bunga US dari kemarin, USD naiknya dari kemarin kan ke 1 ya. Terus naik 1,75. 1,75 menjadi naik 75 maksud saya ke 1,75. Dan dari yang saya baca ini teman-teman, ini mungkin masih akan naik lagi. Ini mungkin masih akan naik lagi. Dan marketnya seperti apa? Ya, seperti yang teman-teman lihat di pagi hari tadi, itu marketnya sepertinya lega seperti itu. Lega. Ini yang saya baca juga seperti dibilang ini adalah akhir dari spekulasi yang ditunggu. Mana ya, teman-teman, saya ini lihat tadi. Ini seperti market itu istilahnya? Oh, ini sudah keluar beritanya, jadi kita coba. Akhirnya seperti itu. Oh, akhirnya naik. Memang kemarin konsensusnya naiknya tetap naik sih konsensusnya, tapi setengah aja. Konsensusnya naik tapi setengah aja. Kita lihat di berita Amerika ya. Teman-teman, kita coba lihat dulu berita Amerika itu. Nah, di sini ya, di sini. Di sini US suku bunga, proyeksi suku bunga ini di sini, proyeksi FOMC suku bunga. Nah, ini. Keputusan tingkat suku bunga, ini di sini teman-teman perhatikan. Realisasinya 1,75 atau naiknya 0,75, padahal ekspektasinya naiknya kan konsensus hanya setengah. Jadi ini istilahnya sebenarnya di atas ekspektasi, di luar ekspektasi market seperti itu. Kondisi marketnya seperti apa? Ya memang tadi pagi saya juga agak bingung ya. Ini suku bunganya naik, tetapi kok marketnya seperti malah hype gitu ya. Seperti malah hype. Kita bisa ngelihat marketnya itu ini DJI yang tadi malam. Jadi malah rally ya, malah naik untuk Dow Jones. Jadi saya memang pagi tadi begitu ngelihat ini suku bunganya naik ya, harusnya turun lagi seperti itu. Tapi kan market itu sepertinya sudah istilahnya apa ya, price in. Jadi beberapa hari sebelumnya udah turun. Jadi ya udah lega lah, udah akhir dari spekulasi market seperti itu. Tapi ini bukan bukan final teman-teman. Artinya kondisi naik turun atau turbulensi market ini masih akan terjadi menurut saya. Setidaknya dalam sebulan ke depan, ini Juni Juli itu, Juli kan diprediksi juga dari yang saya baca di FOMC itu kemungkinan masih akan naik. Jadi 1,75 kalau naik lagi 75 kan udah 2,5 ya, 2,5 seperti itu. Kenaikan seperti ini adalah akibat dari inflasi Amerika yang masih tinggi. Inflasi di Amerika yang masih tinggi, sehingga langkahnya adalah dengan menaikkan suku bunga. Dan itu akan berpengaruh ke market saham ya, walaupun kemarin pengaruhnya itu seperti berjalan duluan, terus ketika benar-benar udah rilis, ya udah price in seperti itu. Marketnya kelihatan seneng di awal. Di awal kelihatan seneng. Makanya tadi pagi sempat saya bahas juga
Kalau misalkan hari ini banyak saham-saham penggerak indeks yang bergerak. Kalau hari ini banyak saham penggerak indeks yang bergerak yang di sini, teman-teman. Nah, tadi kan saya bilang kalau hari ini banyak saham penggerak indeks yang bergerak, terutama kalau big cap bankingnya bergerak, saya bisa atau saya cukup hafal bahwa GoTo tidak akan naik karena tadi kenaikan IHSG itu udah tinggi. Kenaikan IHSG udah tinggi dan kenaikan IHSG ini pasti mau nggak mau didorong oleh saham-saham penggerak indeks ini, teman-teman. Nah, karena tadi yang bergerak adalah big cap banking dan lain-lainnya, maka kalau GoTo ikut manggung itu bisa kenceng sekali naiknya. Naiknya IHSG bisa tinggi sekali. Nah, kita bisa ngelihat ini tanggal 16 hari ini, berarti ini tanggal 15 ya, ini ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah kemarin. Yang sebelah ini kiri ini kemarin, yang kanan adalah hari ini. Jadi opening memang langsung tinggi terus turun ya. Walaupun sempat rendah banget tapi terus turun. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah ketika big cap banking pada bergerak, GoTo kemungkinan tidak akan bergerak. Dan ini pun saya bahas juga cukup detail sebelumnya dari bid overnya GoTo, di mana GoTo tadi pagi memang kelihatan overnya itu jauh lebih tebal daripada bid di harga sekitar 404, dan itu biasanya sih menurut hafalan saya memang mengindikasikan bahwa saham itu akan enggan bergerak untuk hari ini. Bahkan karena kecenderungannya marketnya balik arah, karena beberapa saham ini tadi balik arah, saya melihat juga ternyata yang tadinya overnya tebel banget itu pelan-pelan menipis. Menipisnya adalah bukan karena dimakan, tapi karena buang kiri. Akhirnya GoTo dari 404 dia turunnya bahkan sampai ke 382. Kondisi market memang masih belum bisa dianggap cukup stabil ya, teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat juga sebenarnya untuk hari ini pagi tadi itu world marketnya di sini atau indeksnya ini tidak begitu dalam ya untuk futuresnya. Ini ternyata turun. Terus tadi pagi ini juga banyak yang hijau juga. Ini ternyata sudah mulai kempes lah seperti itu. Dan sudah mulai turun lagi. Regional ini sekaligus kita bahas regional. Regional tadi malam oke, hari ini Nikkei-nya hijau tipis, Hang Seng-nya minus 400-an. Terus Eropanya juga turun. Nah, Eropa turun kita bisa ngelihat turunnya seperti apa sih? Kalau ini tadi malam Nasdaq, ini DJI, Dow Jones, Nasdaq juga sama. Oh sorry, ya ini DJI sudah mulai rebound, tapi reboundnya adalah doji ya. Butuh konfirmasi hari ini, dan ini juga Nasdaq-nya juga naik, tapi juga masih nggak pasti. SP500 ini masih turun ya, sektor teknologi. Hang Seng ini teman-teman, ini sudah mulai rebound. Nikkei-nya kan merah ya tadi. Terus ini Eropanya teman-teman bisa ngelihat turunnya dalam hari ini. Jadi ini yang saya bilang seperti apa kondisi market? Marketnya masih unpredictable. Marketnya masih unpredictable, dan karena kenaikan ini adalah terkait suku bunga, maka tadi pagi kan saya sempat agak bingung, ini suku bunga naik kok banking pada naik. Tapi ternyata untuk closingnya banking juga banyak yang turun. Jadi memang kondisi masih belum jelas. Hari ini banyak saham yang openingnya naik terus turun, teman-teman. Dan itu membuat saya harus membuang beberapa tradingan saya untuk GoTo ya, untuk ini apa? Adaro. Jadi saya masuk Adaro terus kemudian saya buang lagi seperti itu. Jadi intinya volatilitas masih tinggi, jadi sementara tetap trading. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk IHSG-nya teman-teman ya. IHSG-nya tadi udah saya bahas belum sih? Oke, nggak apa-apa, kita tengok dulu untuk IHSG-nya. IHSG-nya
Ya, seperti ini ya. IHSG-nya itu resistan 7080, teman-teman. 7080 adalah resistan retracement pertama. Kemudian 7134 atau high-nya hari ini. Namun demikian dia closing-nya kan turun ya. Sehingga supportnya ada di 7027. Ya, berikutnya ada di 6971. Ya. Terus penggerak indeks tadi udah saya bahas di depan. Penggerak indeks sudah saya bahas di depan ya. Oke. Bentar teman-teman. Market cap. Nah, penggerak indeks udah saya bahas di depan tadi. Terus kemudian kita lihat dulu untuk kemudian kita lihat dulu untuk ini ya teman-teman, untuk harga komoditas. Ini untuk crude oil ya. Untuk crude oil dia 114 ini atau turun ya. Natural gas sudah mulai rebound lagi, ini udah mulai rebound lagi. Coal ini ya memang dia turun tapi sudah ada kecenderungan ini turning seperti itu. Ada kecenderungan turning. Untuk goldnya di kisaran 1821 teman-teman. Untuk CPO dia turun. CPO ini, untuk penurunan CPO ini membuat harga-harga CPO juga hari ini breakdown supportnya ya. Breakdown supportnya untuk CPO. Nah kemudian kita lihat dulu untuk hari ini indeksnya yang bergerak apa saja sih Pak gitu. Indeks hari ini saham-saham apa yang bergerak. Kita bisa ngelihat di sini untuk saham-saham yang bergerak hari ini teman-teman. Ini ternyata banyak dari sektor energi ya. Dari sektor energi, terus kemudian ini dari DBX itu kan board pengembangan, papan pengembangan ya. Terus kemudian ada IDX Quality 30 dan juga Liquid. Jadi kalau kita lihat ini per closingannya. Per closingannya yang paling banyak bergerak adalah dari sektor energi ya. Saham-sahamnya adalah ada energi itu ada ADMR di sini, ADMR masuk energi juga. Kemudian ada Elsa, ADMR Elsa, tapi Elsa ini turun ya closingnya tadi. Ada Doit juga, ada apa lagi? BSML, Adaro. Tapi Adaro closingannya turun sehingga saya juga buang barang ya teman-teman. Lumayan buat bayar internet sebulan. Gitu. Tradingan ini karena nggak bisa buang di puncak saya untuk Adaro, tapi udah akhirnya saya selamatkan karena dia balik arah juga ya. Karena dia balik arah juga, jadi saya harus buang ketika dia balik arah. Kalau nggak saya rugi ya, karena saya ngambil di 390-an, 3090-an. Kemudian berikutnya itu setelah energi adalah board index development board atau papan pengembangan ya. Kita bisa ngelihat untuk papan pengembangan itu Arto ya. Arto memang powerful sekali hari ini, ADMR ya. Arto aja yang saya pegang dan ini menjadi jangkar dari portofolio saya untuk Arto. Kemudian ada IDX Quality 30, Qualified saham 30 saham berkualitas, ada SCMA. Nah, teman-teman ingat nggak SCMA kemarin kan saya sampaikan bahwa dia ada pergerakan yang cukup terbaca SCMA. SCMA kemarin ya. SCMA. Nah ini. Jadi kemarin di video saya sampaikan bahwa untuk saham-saham broadcast, stasiun radio, stasiun lah seperti itu, penyiaran itu SCMA. Karena kemarin dia ada sentuh resistan pertama dan ini karena kenaikan udah 3 hari, dia hari ini memicu MA 3 dan 5. Nah, sebenarnya SMA ini tidak serta-merta ya, karena SMA ini tanggal 14-nya dia udah ada hammer ya. Hammer ini perlu konfirmasi, di mana konfirmasinya adalah saham candle kemarin. Candle kemarin ditambah lagi lewatin resistan yang kemarin udah dites. Hari ini dia sampai di resistan kedua, yang ini resistan pertama ya, yang ini resistan kedua. Jadi itu SMA memang kemarin kebaca dia bergerak. Kemudian PTBA, ITMG, Saratoga ini memang saham-saham batubara bergerak ya. ITMG memang dia cukup bagus. Namun demikian juga sama, closingannya turun dan ini sepertinya
Turunnya ini juga di sesi-sesi akhir. Coba kita lihat. Di bagian kiri ini, kirinya dari garis ini adalah kemarin ya teman-teman. Jadi memang benar bahwa dia opening naik sampai 33.200, closingnya turun. Jadi memang intraday-nya banyak yang turun. Ini contoh juga Adaro. Adaro teman-teman bisa ngelihat dia juga turun ya. Dia sempat sampai 3170 turun. PTBA ini bisa turun juga tapi sedikit. Dia masih bagus berarti. Dia masih cukup bagus. Oke, kemudian ini ya, kita cek dulu. Edit apa ya? Kita klik dulu ya. Kemudian edit liquid, nggak usah semua teman-temannya. Karena intinya saham-saham ini sama kok. INKP, ITMG, Adikarya nih. Untuk sektor ini apa? Konstruksi sepertinya bergerak ya tadi saya lihat. Oke, saya rasa itu untuk indeks saham. Nah, kemudian kita akan tengok secara sekilas saja ini untuk sektor-sektor sektor-sektor ya teman-teman. Ini saya akan sekilas saja karena hari ini intinya ternyata banyak saham yang paginya naik tapi sorenya turun. Dan memang dalam sehari ini saya pantau terus teman-teman. Di sini di market cap ini saya ngelihat saham-saham ini tadi awalnya banyak yang hijau, ini cenderung turun. Saya ngerasa juga. Dan dari sini juga IHSG-nya, intraday-nya saya cek. Ketika dia mulai nggak kuat, saya juga mesti hati-hati. Karena ketika dia nggak kuat itu, para pemegang saham ini hari ini, mood-nya juga nggak bagus. Dia tentu akan buang barang. Jadi mau nggak mau saya ikut buang barang. Saya ikut buang barang seperti itu. Nah ini untuk saham-saham ini ya, sektor-sektor ini secara umum banyak yang ketemu resistan dan balik untuk banking. BNI, teman-teman bisa ngelihat. BNI teman-teman bisa ngelihat ini balik arah juga, ketemu resistan kedua ya. Ketemu resistan kedua, balik arah. Kemudian BNI, Bank Mandiri bagus sebenarnya sampai 85, balik arah juga. BRI juga nih, shooting star. Ini BCA aja yang powerful teman-teman. BCA aja yang powerful masih naik, tapi kita bisa lihat juga kenaikannya tuh sampai di berapa ya. Kita coba cari Vibo yang ini aja deh. Jadi dari sini memang dia kemarin sempat di 50 retracement balik arah. Nah ini hampir sampai di 38. Kalau yang lainnya teman-teman, ini untuk banking second liner ini sebenarnya beberapa bentuk chartnya mulai bagus seperti BTN, nih Bank Danamon ini juga mulai rebound, BNGA mulai rebound seperti itu. Tapi sekali lagi besok tetap dipantau ya teman-teman. Artinya juga yang kadang saya bahas ini mulai rebound ini belum tentu juga besok rebound dan belum tentu juga saya beli. Ya. BJTM juga udah mulai sentuh-sentuh di atas MA 200. Kemudian untuk digital bank saya itu hanya Arto, sekali lagi hanya Arto, di mana Arto ini saat ini udah sampai di 50 retracement sama BBHI. BBHI ya kondisinya masih di bawah, masih banyak yang harus dia lewatin. Resistan dia 4050. Kemudian untuk Astra ini banyak yang ini juga ya, nih Astra juga masih belum jelas. Auto juga dalam rentang yang sama, Astra Grafia juga masih belum kemana. Nah ini United Tractor pun juga sebenarnya tadi kan dia tertahan di support ini ya teman-teman, support dalam tren kenaikannya ini, tapi nggak mampu juga balik arah juga. Sektor consumer sih cukup defensif ya, cuman bukan yang Indofood, Unilever sama ini ya, sama ICBP, karena ini kan defensifnya cenderung rapat dan nggak kemana-mana. Memang ICBP ini rapat nih, nggak kemana-mana. Unilever ya di situ-situ aja. Indofood, nah ini yang bergerak itu adalah dari sini, Garuda Food, kemudian ada Kino ya. Nah, Kino
Terus yang lainnya apa? Oke, yang lainnya nggak ada. Saya lanjutkan lagi untuk sektor energi. Sektor energi ini terkena resistan juga untuk Elsa, Medco. Nah, Medco ini kita bisa ngeliat dulu awalnya sepertinya ditarik tadi. Nah, nih opennya ditarik terus turun. Jadi memang ketika marketnya pagi hari tadi pada ngegas itu saya cukup hati-hati. Ini seharusnya turun, kenapa kok naik seperti ini? Makanya begitu pada balik arah posisi saya di GoTo saya lepas dulu, dan juga untuk Adaro saya lepas juga. Ini Medco juga sama ya, ini malah dalam turunnya. Nah, ini perusahaan gas juga sebenarnya bagus dia. Ini perusahaan gas ini hitungannya bagus nih, dari 1600 ke 1890 ya. Namun demikian sama juga kembali, walaupun kembalinya ini masih tertahan di resistan ya. Kemudian Akra ini masih belum kemana-mana, cenderung naik. Nah, ini untuk saham-saham sawit teman-teman ini banyak yang breakdown support karena harga sawitnya juga turun ya. Lestari, LC, PSSMS. Ini agak ini ya, agak chartnya agak susah dibaca kemarin karena kemarin sempat rebound terus balik. Ya memang saham-saham kalau baru beranjak naik dari dasar ini kita mesti harus hati-hati teman-teman. Istilahnya belum bisa lepas stang ya. Ini rata-rata pada turun semua, CSRA ini semuanya pada turun ya. Sinyalnya dimentahkan lagi, sinyal kenaikan sebelumnya itu dimentahkan lagi ya. Kayak ini kalau Astra Lestari memang dari kemarin cenderung break ya, breakdown support. LSIP sinyalnya mentah 3 hari yang lalu, SSMS juga sama. Nah, kemudian saham coal Harum terkait coal dan metal ini tadi juga oke loh Harum itu tadi teman-teman. Karena sempat naik ya 1960-an kan. Ini turun. Kemudian ini Indo Tambang Raya juga masih ketemu resistan balik arah. Adaro saya exit. Lumayan sih. PTBA ya sama juga balik arah tapi masih cukup terjaga. Kalau yang ini KKGI juga masih mencari support ya. Artinya tambah turun. Masih turun seperti itu. Doit itu turningnya sebenarnya cukup menggoda saya tadi, tapi saya nggak masuk. Turun juga ya akhirnya. Ini sama seperti itu. Ini untuk Toba kan tadi udah saya bahas. Ini saham sebenarnya setelah break dari support ini udah saya sampein, ini kemungkinan akan turun kalau seperti ini. Jadi ada support kuat yang terjaga di sini cukup lama, tapi dia di break di sekumpulan area kuning ini. Memang sempat sampai di EMA 200 balik arah lagi sebelumnya, terus break lagi terus turun. Retest support tapi ternyata supportnya nggak kuat, ya tambah turun. Kemudian lainnya, BRMS tradingan ya teman-teman. Ini masih naik tapi ini kalau saya tradingan aja sih. Saham-saham metal ini sepertinya mulai ada rebound ya, ADMR ya, terus Antamnya belum. Nah, Inco-nya itu ya rebound tapi masih kecil ya. Tins juga, Tins ini tadi perasaan rebound. Nah, bener. Ini closingnya turun. Jadi memang hari ini banyak yang saham yang sinyalnya jelek. Ya, banyak yang sinyalnya jelek. Makanya saya nggak usah terlalu detail aja. Nah, Indosat masih bagus ya. Masih mencoba testing resistan. Ini Telkom sendiri juga turun ya. XL masih cenderung kuat turunnya. Nah, kemudian nih yang naik adalah TBIG, TUWR. Yang terkait oil teman-teman, BRPT cukup bagus, masih sudah dua kali melanjutkan kenaikannya. ESA juga sudah 2 kali rebound, tapi sekali lagi model-model seperti ini teman-teman tetap hati-hati. Ya memang susah sih ya kalau beli barang masih di bawah tiba-tiba ditinggal kerja atau apa udah turun. Kalau saya kan karena bisa memantau market, secepatnya saya bisa buang. TPIA belum ya. Nah, konstruksi sudah mulai ada geliat juga ya. Oke, Adikarya cukup bagus. Tapi balik arah juga Wika, Adikarya balik arah, Wika, PTP balik arah, SKT semuanya rata-rata balik arah.
Untuk properti hanya Asri aja, hanya Pakuan aja maksud saya. Udah 4 hari dia mulai ada rebound. Untuk jalan tol, breakdown support ya. Media yang saya garisin kemarin SCMA ya. SCMA, EMTK juga masih balik arah lagi. Hari ini sebenarnya awalnya banyak yang sinyalnya bagus, tapi terus turun. Jadi pokoknya malam ini tetap pantau regional Dow Jones ya, karena kita bisa lihat ininya apa, world marketnya ini loh, masih tinggi aja ininya teman-teman. Futuresnya masih dalam aja seperti itu. Ya, ini yang saya pantau. Saratoga mulai ada rebound ya, Saratoganya mulai ada rebound. Saya rasa itu aja sih. Asa ini ya kebiasaan aja. Saham-saham kebiasaan kita aja. Lipo TKIM INKP, ini INKP-nya yang reboundnya cukup tinggi. Reboundnya cukup tinggi ya, sekitar 4%-an. Sektor ayam tadi saya lihat sih rebound, cuman ya karena geraknya begitu-begitu aja saya juga nggak trading di ayam sih teman-teman. Intinya sih trading, teman-teman mau trading di apapun bisa. Terserah kemampuan teman-teman menghafal, memiliki pengetahuan kebiasaan saham seperti itu ya. Kemudian sektor farmasi ini AGI sudah disupportnya 3 kali 3 hari di situ. Di 61 ini sama dengan kemarin bahasannya. Di 61 nanti kalau misalkan naik targetnya ada di 38,2 retracement ya. Nah ini IRA cukup oke, ini ada rebound ya. Yang lainnya hill ya, hill. Saya rasa itu ya teman-teman, marketnya memang membuat kita harus trading dulu. Kondisi yang masih nggak jelas ini membuat kita harus trading dulu. Seperti itu, jangan ya beda lah ini kondisi awal tren dibanding awal tren dulu, awal tren naik. Ini kondisinya saham-saham sudah banyak di kisaran di bawah 38 retracement, bahkan sudah pada sampai di 61. Artinya secara tren masih pada lemah, turunnya cenderung lebih kuat. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman.